Cuma gara-gara orang ini, harga iPhone yang tadinya 15 juta bisa naik jadi 30 juta. Kok bisa? Yuk kita bahas. Hari ini kita akan membahas berita yang lagi rame nih guys. Jadi Donald Trump menuntut agar Apple memproduksi iPhone-nya tuh di Amerika Serikat, bukan di luar. Atau katanya menghadapi namanya tarif 25% nih guys. Sebenarnya langkah ini bisa mengubah landscape industri teknologi global loh guys. Jadi gimana kelanjutannya? Langsung aja, let's go. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah pernyataan tajam di platform media sosialnya. Intinya, dia menuntut agar semua iPhone yang dijual di Amerika Serikat diproduksi di dalam negeri aja, bukan di luar. Kalau enggak, Apple bakal dikenakan tarif impor sebesar 25%. Pernyataan ini muncul di tengah kampanye Trump untuk pemilu presiden 2024 kemarin. Dan seperti biasa, isu Made in USA jadi andalan retorikanya. Tapi pertanyaannya, apakah ini realistis? Apakah Apple bisa? Atau bahkan mau memindahkan produksinya itu ke Amerika? Yang menariknya, Apple justru sedang melakukan hal sebaliknya. Jadi mereka sudah mulai memindahkan sebagian produksinya itu dari Cina ke India. Bahkan laporan terakhir menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2026, Apple menargetkan semua iPhone yang dijual di US ini akan diproduksi dari India. Foxconn, salah satu mitra utama Apple, sudah mengucurkan dana sekitar 1,5 miliar US dollar untuk membangun fasilitas di India. Langkah ini bukan hanya soal efisiensi biaya, tapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada Cina yang selama ini jadi pusat manufaktur utama. Trump jelas tidak suka hal ini. Buat dia, produksi di India itu ya dianggap di luar negeri, dan itu bertentangan dengan semangat nasionalisme ekonominya. Kalau tarif 25% ini benar-benar diterapkan, maka ada dua kemungkinan besar. Yang pertama, Apple menyerap biaya tambahan ini, yang otomatis menggerus margin keuntungan mereka loh. Atau yang kedua, Apple menaikkan harga jual iPhone, dan itu berarti konsumen Amerika harus banyak-banyakin nabung deh. Menurut analisis Minchico, skenario pertama mungkin Apple akan pilih membayar tarifnya daripada memindahkan seluruh produksinya itu ke US. Kenapa? Karena membangun rantai pasok dari nol di US itu super mahal biayanya. Menurut beberapa laporan bahkan menyebutkan iPhone yang diproduksi di US biayanya bisa naik sampai 90% loh. Itu bisa bikin harga iPhone melonjak 2 kali lipat. Bayangin aja, kalian beli iPhone Pro Max bisa tembus 3.500 US dollar loh. Ini beli iPhone atau DP rumah sih mahal banget. Masalahnya bukan cuma Apple loh. Trump juga menyinggung merek lain seperti Samsung dan menyarankan semua teknologi yang dijual di US harus dibuat di US juga. Kalau enggak, ya kena tarif juga sama semuanya. Dan ini bisa memicu ketegangan baru dalam rantai pasokan global. Industri teknologi saat ini sangat bergantung pada manufaktur global, dari suku cadang, perakitan, hingga logistik. Kalau negara sebesar US mulai memberlakukan tarif tinggi, bisa jadi negara lain juga melakukan hal serupa sebagai balasan. Dan akhirnya konsumenlah yang menanggung akibatnya. Udah harga lebih mahal, inovasi melambat, dan persaingan pasar jadi nggak sehat. Terus pasti ada pertanyaan di otak kalian nih, kenapa Apple nggak langsung produksi aja di US? Kenapa? Jawabannya banyak tantangannya. Kita ngomongin tenaga kerja dulu nih ya. Produksi iPhone butuh ratusan ribu pekerja dengan skill spesifik, dan di US ini tidak punya tenaga kerja sebanyak dan seterampil di Asia loh untuk sektor manufaktur elektronik. Terus kita ngomongin gaji operasional ya. Gaji di US itu jauh lebih tinggi dibandingkan di India atau Cina. Pabrik yang sama bisa memakan biaya 2 hingga 3 kali lipat lebih mahal loh. Dan kita lanjut ngomongin soal infrastruktur rantai pasoknya ya. Di Cina dan India, Apple sudah punya ekosistem lengkap banget, dari pabrik komponen, logistik, hingga supplier kecil. Di US, itu semua harus dibangun dari awal lagi loh. Jadi meskipun patriotisme ekonominya itu bagus di atas kertas, implementasinya sangat kompleks di dunia nyata. Pasca pernyataan Trump, saham Apple dilaporkan sempat turun sekitar 3% loh. Para investor tentu khawatir dengan dampak tarif ini sih, karena Apple adalah perusahaan yang paling bernilai di dunia. Fluktuasi seperti ini punya dampak besar juga ke pasar secara keseluruhan sih. Ya, sekarang opini publik warga US cukup terbelah ya. Ada yang mendukung langkah Trump karena ingin melihat lebih banyak produk Made in USA, tapi ada juga menganggap kebijakan ini terlalu populis dan tidak mempertimbangkan realita bisnis global. Sementara itu, pengamat teknologi menyayangkan jika kebijakan seperti ini justru membuat teknologi jadi eksklusif, hanya untuk orang yang mampu beli-beli aja. Karena kalau harga iPhone naik tajam, maka akses terhadap teknologi canggih jadi makin terbatas. Kesimpulannya, langkah Trump untuk menekan Apple agar memproduksi iPhone di US itu membuat perubahan besar di industri loh. Tapi implementasinya jauh dari kata mudah loh. Kalau benar-benar diterapkan ya, kita bisa lihat mulai dari harga iPhone naik tajam, terus Apple mungkin kehilangan margin,
terus konsumen Amerika harus bayar lebih mahal, dan ketegangan dagang global kembali meningkat. Tapi sebagai pengguna iPhone, ya kita harus menghadapi kemungkinan soal harga iPhone yang makin hari makin ke depan itu makin mahal. Oke guys, itu aja pembahasan dari kita. Gimana menurut kalian? Apakah Apple harus produksi iPhone di US atau tetap di luar negeri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik dan seputar iPhone dari kita. And see you! Ngapain beli yang baru?